Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga rahmat dan cahaya Allah selalu menyertai langkah kalian. Hari ini kita kembali menyelami kisah penuh hikmah dari sosok Wali Paidi. Sebelum kita mulai, mohon dukungannya dengan menekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar kami semakin semangat membawakan kisah-kisah yang menggetarkan jiwa dan menuntun hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah kota kecil di pinggir hutan, hidup seorang pemuda bernama Dika. Tubuhnya tinggi, sorot matanya tajam, dan langkahnya penuh keyakinan. Namun sayang, keyakinan itu bukan untuk kebaikan. Dika adalah pemuda keras kepala. Ia tidak mengenal guru, tidak tunduk pada nasihat. Sejak remaja, Dika belajar ilmu kanuragan. Ia mencari para pendekar tua, mengambil ilmu kebal, kekuatan batin, bahkan kedikjayaan. Pernah ia berendam 7 malam di sungai sambil menggigit peluru, agar tubuhnya tak bisa ditembus senjata. Pernah juga ia puasa patigeni, tidak makan, tidak tidur, dan tidak bicara demi mendapatkan kesaktian gaib. Namun ilmu yang tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan. Dan itu yang terjadi. Dika menjadi sosok yang ditakuti. Ia bisa mematahkan kayu hanya dengan sorot mata. Bahkan orang-orang berkata, kalau Dika marah, air pun bisa mendidih. Suatu hari di sebuah pasar yang ramai, Dika datang. Tak bersebab ia membalikkan meja jualan. Ia lemparkan buah-buahan ke jalan. Ia bentak-bentak para pedagang sambil tertawa keras. "Mana yang berani melawanku?" teriaknya. Orang-orang tak ada yang berani mendekat. Pasar jadi kacau. Anak-anak menangis. Orang tua hanya bisa menunduk. Namun di salah satu sudut pasar itu duduklah Wali Paidi. Ia sedang membeli seikat daun kelor dari seorang nenek tua. Saat keributan terjadi, Wali Paidi meletakkan daun kelor itu perlahan, lalu berdiri. Ia menatap Dika. Tenang, tidak marah, tidak cemas. Lalu ia berucap, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Tiba-tiba tubuh Dika kaku. Langkahnya berat, tangan yang hendak melempar malah menunduk, lidahnya keluh. Dan di hadapan Wali Paidi, Dika jatuh berlutut. Air matanya menetes meski ia tak tahu mengapa. Setelah keributan itu reda, Wali Paidi membawanya ke surau kecil di pinggir sungai. Di sana Dika duduk terdiam seperti anak kecil kehilangan arah. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Sampai Wali Paidi berkata lembut, "Nak, kau kuat, tapi bukan tangguh. Kau punya ilmu, tapi tak punya arah. Kau belajar menjadi kebal, tapi lupa menjadi hamba. Kau menguasai banyak jurus, tapi tidak satu pun menguasai dirimu sendiri." Dika menangis. Saya tak punya siapa-siapa, Kiai. Ayah saya wafat sejak kecil. Ibu saya entah kemana. Saya hanya ingin jadi orang kuat agar tak diinjak dunia. Wali Paidi mendekat, menyentuh kepalanya. "Bukan dunia yang harus kau kalahkan, nak, tapi dirimu sendiri." Sejak itu, Dika memutuskan ikut bersama Wali Paidi. Dia membersihkan surau, menimba air, menyalakan lampu minyak setiap malam, dan duduk bersila mengaji tanpa suara. Wali Paidi tidak langsung mengajarkan ilmu apapun. Ia hanya berkata, "Berzikir, nak, sebut nama Allah dalam hatimu. Bukan untuk mencari karomah, tapi untuk membersihkan karat jiwamu." Hari-hari Dika diisi dengan diam, zikir, dan doa. Ia tak lagi mencari kekuatan, tapi mencari kedamaian. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dika bisa melihat peristiwa sebelum terjadi. Ia tahu siapa yang akan datang mengetuk pintu. Ia bisa merasakan isi hati orang lain hanya dengan memandang wajahnya. Bahkan saat ia menunduk dalam zikir, ia seolah melihat cahaya menyelimuti orang-orang yang tulus. Dika takut. Dika datang kepada Wali Paidi dan berkata, "Guru, saya melihat yang tak terlihat. Saya mendengar yang tak terdengar. Apakah ini karunia dari Allah?" Wali Paidi hanya menggeleng pelan. "Bukan, nak. Kasyaf itu bukan hadiah. Kasyaf itu ujian. Ya bukan tanda derajatmu naik, tapi tanda bahwa kau sedang diuji. Apakah kau akan tetap rendah hati, atau kau mulai melihat dirimu lebih tinggi dari yang lain?" Dika menangis lagi. Ia mulai paham, ilmu sejati bukan yang membuatmu tahu segalanya, tapi yang membuatmu merasa tak tahu apa-apa di hadapan Allah. Sejak hari itu, Dika tak lagi bicara soal kasyaf. Ia kembali seperti biasa, menyapu halaman surau, melayani tamu, dan berzikir dalam diam. Tapi kali ini hatinya jauh lebih lapang. Ia bukan lagi Dika si keras kepala, bukan Dika si kebal senjata, tapi Dika, seorang murid yang sedang belajar menjadi manusia. Sahabat semua, setiap kita mungkin pernah seperti Dika, merasa kuat, merasa tahu, merasa cukup. Padahal, justru disitulah letak ujian terbesar. Ilmu yang tak dibarengi rendah hati hanya akan menjerumuskan kita dalam kesombongan rohani. Dan kasyaf bukanlah tujuan, ia hanya bayangan di jalan menuju Allah. Wali Paidi dan Kerajaan Laut Selatan. Hari itu wik langit mendung di pesisir selatan, ombak bergulung besar. Angin laut berhembus membawa aroma garam dan kabut. Di tepi karang seorang pemuda duduk bersila.
Tubuhnya kaku, matanya terpejam, tapi auranya menyala panas. Ia sedang bertapa. Sudah 3 malam 3 hari tak makan, tak minum, tak bicara. Ia mencari kekuatan dari laut. Tapi laut bukan hanya tempat air dan pasir. Laut menyimpan dunia yang tak terlihat. Kerajaan jin yang luas dan penuh tipu daya. Tanpa ia sadari, pemuda itu telah melewati batas. Ia masuk ke wilayah kekuasaan Sang Ratu Laut Selatan. Dan saat malam keempat datang, ombak menggulung lebih tinggi dari biasanya. Tiba-tiba, tubuh pemuda itu ditarik ombak. Bukan ke dasar laut, tapi ke dimensi lain. Ke dalam kerajaan Nyi Roro Kidul. Di tempat lain, Wali Paidi sedang duduk di sebuah musyola kecil. Tiba-tiba ia tersentak. Wajahnya menegang. Ia meletakkan tangannya ke tanah. Ada yang sedang bermain dengan wilayah jin, gumamnya. Tanpa banyak bicara, Wali Paidi berdiri menatap ke arah selatan. Langit terbelah, angin berhenti. Dan dalam sekejap, tubuhnya lenyap. Wali Paidi telah memasuki gerbang gaib, langsung menuju dasar laut. Di dalam kerajaan Nyi Roro Kidul, pemuda itu terkurung dalam ruangan kristal. Dikelilingi jin-jin bersayap dan prajurit gaib yang menjaga. Tiba-tiba, getaran besar mengguncang istana. Lantai retak, tiang-tiang istana laut bergoyang. Dan muncullah sosok berjubah putih. Sorot matanya tajam, membawa tongkat dari kayu biasa. Wali Paidi, tanpa ragu, ia melangkah masuk. Jin-jin penjaga menyerang, tapi dengan satu ucapan, Yasin, wal Qur'anil Hakam. Seluruh penjaga terlempar seperti daun tertiup angin. Ia terus berjalan, melewati gerbang emas, ruang tahta, hingga akhirnya bertemu Sang Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul, Ratu Jin itu anggun, bermahkota mutiara, berselendang hijau laut. Wajahnya cantik namun dingin. Siapa engkau yang berani mengobrak-abrik istanaku? Tanyanya. Wali Paidi menatapnya tajam. Namaku tak penting, tapi aku datang bukan untuk menunduk. Ku datang untuk mengambil satu jiwa manusia yang kalian jebak. Dan aku tak akan pulang sebelum semuanya tunduk pada Allah. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Semua kerajaan akan tunduk jika kau menginginkannya. Ambil apapun dariku. Aku tak butuh kekuasaan yang ditiupkan setan. Aku datang untuk menyelamatkan. Bukan untuk menukar kebenaran dengan kemewahan gaib. Seketika, langit dasar laut berubah. Angin bawah laut menggila. Istana bergetar. Dan suara Wali Paidi menggema, "Jika kalian tak menyerah, aku akan membalik kerajaan ini menjadi pasir di dasar samudra." Jin-jin laut pun gemetar. Nyi Roro Kidul akhirnya turun dari tahtanya, menunduk, dan berkata, "Baiklah, ambil pemuda itu. Tapi jangan hancurkan kerajaan kami." Wali Paidi pun membebaskan pemuda yang tertidur di ruang kristal. Dengan doa dan zikir, ia bawa pemuda itu keluar dari kerajaan gaib. Sesampainya di tepi pantai, matahari terbit perlahan. Pemuda itu tersadar, menangis dalam pelukan Wali Paidi. "Aku hampir tak kembali, Guru." Wali Paidi hanya tersenyum. "Ingat nak, ilmu tanpa petunjuk akan menjerumuskanmu." Wali Paidi dan Wali Iblis. Ketika karomah ternyata bukan dari Allah, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hidup seorang pria tua yang dikenal sakti. Orang-orang memanggilnya Abah Kalimusodo. Setiap kali ia lewat, warga menunduk, mencium tangan, dan menyebutnya wali. Konon, Abah bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan embusan napas. Ia bisa membuat hujan turun, mengetahui isi hati seseorang, bahkan katanya bisa membuat seseorang kaya hanya dengan sekali tapak tangan. Orang-orang muda di berbagai tempat datang padanya, minta berkah, minta jimat, minta rezeki, minta jabatan, dan semuanya tampak dikabulkan. Tapi, ada satu hal yang tak pernah mereka sadari. Tak ada zikir, tak ada salat, tak ada Al-Quran. Yang gak ada hanya wirid-wirid aneh, asap kemenyan, dan benda pusaka yang dibungkus kain merah. Kabar tentang Abah Kalimusodo akhirnya sampai ke telinga Wali Paidi. Beliau tidak langsung menuduh. Beliau memilih datang diam-diam, menyamar sebagai peziarah. Di malam Jumat, Wali Paidi datang ke padepokan Sang Abah. Ia ikut duduk bersila di antara orang-orang yang sedang mengaji karomah. Istilah mereka untuk wirid aneh tanpa makna Arab yang jelas. Suaranya lirih, seperti gumaman jin. Wali Paidi menunduk, matanya terpejam, hatinya bekerja. Ia melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Di belakang punggung Abah Kalimusodo berdiri sosok tinggi besar berwarna hitam, bertanduk dan bermata merah. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Sang Abah. Wali Paidi berdiri. Dengan tenang ia berkata, "Abah, engkau dipuja manusia. Tapi tahukah engkau siapa yang selama ini mendampingimu?" Abah Kalimusodo membuka mata, menatap tajam. "Siapa kamu berani-beraninya mengusik tempat suci ini?" Wali Paidi mengangkat tangannya, mengucap pelan, "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sam'ul alim." Langit mendadak bergetar. Tanah di bawah mereka mengelupas.
Dan sosok hitam di belakang Abah menjerit. Ia terbakar, berlari keluar dari tubuh sang Abah, lalu lenyap dalam asap hitam pekat. Semua orang terpana. Abah Kalimusodo terjatuh, nafasnya memburu. Ia menatap Wali Paidi sambil menangis. Selama ini, aku menyangka karomahku dari Allah. Tapi ternyata, aku telah menjadi pelayan iblis. Wali Paidi duduk di sampingnya, mengusap pundaknya. Nak, karomah sejati datang dari ketaatan, bukan dari kekaguman manusia. Kekuatan sejati datang dari Allah, bukan dari jin atau bisikan makhluk halus. Banyak orang dikira wali, tapi sejatinya adalah wali setan. Dan setan tidak butuh istana, cukup hati manusia yang lalai. Sejak malam itu, Abah Kalimusodo bertobat. Ia membakar semua jimat dan pusaka, mengganti semua wirid dengan ayat suci Al-Quran, dan menutup padepokannya. Ia meminta Wali Paidi untuk menjadi gurunya, tapi Wali Paidi menolak dengan senyum. Cukuplah Al-Quran sebagai guru. Dan cukup Allah sebagai tujuan. Sahabat semua, jangan terkecoh oleh yang tampak sakti. Karena tidak semua yang bisa melihat gaib berarti dekat dengan Tuhan. Ilmu bisa membuat kita tinggi, tapi hanya iman yang menyelamatkan. Jangan sembarangan menyebut orang sebagai wali jika ia tidak menegakkan syariat. Wali Allah membawa cinta dan zikir. Wali setan membawa kagum dan kesesatan. Wali Paidi dan jin kiriman untuk keluarga Pak Muklis. Di sebuah desa kecil, tinggal sepasang suami istri yang sederhana, Pak Muklis dan Bu Rahma. Senang bersedekah dan anak-anaknya pun berakhlak baik. Tapi entah mengapa, sejak 2 minggu terakhir, malam-malam mereka berubah menjadi teror. Piring jatuh sendiri, bayangan hitam melintas. Teriakan dari dalam kamar. Bayi menangis tanpa sebab. Bu Rahma bahkan pernah melihat sosok besar berdiri di sudut dapur, bermata merah menyala. Pak Muklis mencoba bertahan. Tapi ketika anak bungsunya kesurupan, baru ia sadar, ini bukan gangguan biasa. Dan malam itu, Wali Paidi datang. Tidak membawa apa-apa, kecuali tongkat kayu dan sehelai sajadah usang. Begitu masuk ke rumah, Wali Paidi tersenyum. Bau hasadnya kuat sekali. Katanya pelan. Ia berjalan ke tengah rumah, meletakkan sajadah, dan mulai membaca zikir dengan suara lembut. Tapi saat bacaan Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim bergema, dinding rumah bergetar, udara menjadi dingin. Dan dari balik plafon, jatuhlah sesosok makhluk tinggi kurus, berkulit hitam legam dan lidahnya panjang menjulur. Makhluk itu meraung. Jangan ganggu aku. Aku di sini atas perintah. Wali Paidi memandangnya tenang. Atas perintah siapa? Tanyanya. Jin itu diam. Wali Paidi mengangkat tangan. Lalu dengan sekali tamparan ke udara, makhluk itu terlempar ke tembok hingga menjerit kesakitan. Jawab, sebelum aku bakar engkau dengan nama Allah. Akhirnya si jin mengaku, ia dikirim oleh seseorang yang iri pada keluarga Pak Muklis. Karena Pak Muklis mendapat proyek desa, dan namanya semakin baik di mata warga. Wali Paidi menunduk, berzikir sejenak, lalu berkata, wahai makhluk Allah, engkau menjalankan tugas karena dipaksa. Sekarang aku bebaskan kau dari ikatan sihir. Tapi dengan syarat, kembalilah ke kaummu, dan jangan pernah ganggu manusia beriman. Jin itu menangis, lalu bersujud, dan perlahan menghilang seperti kabut pagi. Sejak malam itu, rumah Pak Muklis kembali damai. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi teriakan, dan anak bungsunya kembali ceria. Pak Muklis menangis sambil memeluk Wali Paidi. Kenapa orang bisa sebenci itu hanya karena sedikit rejeki? Wali Paidi menepuk bahunya. Karena iri itu bisa lebih tajam dari pedang. Sahabat semua, doa terbaik bagi kita semua adalah dijauhkan dari orang yang iri dan dijaga dari makhluk yang tak kasat mata. Bila kalian merasa rumah mulai tak tenang, perbanyak zikir, baca Al-Baqarah, dan mintalah perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wali Paidi dan peluru di tanah Papua. Ketika keberanian bertemu dengan kekuatan langit, di hutan belantara Papua, sekelompok prajurit TNI sedang dalam misi penyelamatan warga sipil yang terjebak di tengah konflik bersenjata. Suasana tegang, desingan peluru terdengar hampir tiap menit. Langkah harus pelan, jantung harus sabar. Namun hari itu, pasukan kecil itu terperangkap. Di lembah sempit yang curam, mereka dihujani tembakan dari segala arah oleh kelompok bersenjata liar. Salah satu prajurit teriak, "Kita kepung! Tidak ada jalan keluar!" Dan saat semua mulai merasa inilah akhir mereka, tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Langkah-langkah kaki asing terdengar mendekat dari arah belakang. Seorang lelaki tua dengan baju lusuh dan tasbih di tangan, berjalan pelan, melewati para prajurit yang bersembunyi. Ia berdiri di depan mereka. "Namaku Paidi, aku cuma tukang zikir." Belum sempat prajurit bertanya, rentetan peluru kembali menghantam. Tetapi anehnya,
Semua peluru berhenti tepat di depan tubuh lelaki itu. Ada yang jatuh sendiri, ada yang membelok. Dan sebagian menempel lalu meleleh di udara, seolah udara itu sendiri melindunginya. Paidi berdiri tanpa gentar. Ia tidak mengangkat senjata, hanya tangannya terangkat ke langit. Dan lisannya terus membaca, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Peluru habis, tak satu pun tentara terluka. Dan keheningan pun turun. Dari balik pohon, anggota KKB satu persatu mulai keluar. Wajah mereka pucat, tangan gemetar. Beberapa dari mereka bahkan langsung sujud. Salah satu dari mereka menangis. Kami tidak tahu, kami melawan orang yang dilindungi langit. Wali Paidi tidak marah, tidak juga mencela. Ia hanya berkata, hentikan pertumpahan darah ini. Negeri ini bukan milik kelompokmu, juga bukan milik tentara. Ini tanah Allah. Dan setiap darah yang tumpah di tanah Allah akan ditagih di akhirat. Para tentara terdiam. KKB pun membisu. Dan untuk pertama kalinya, di lembah itu tidak ada peluru, hanya gema takbir dan isak tangis. Wali Paidi pamit. Tidak membawa senjata, tidak membawa nama. Hanya satu kalimat yang ia tinggalkan. Kalau kau ingin disebut pemberani, maka belajarlah mengalahkan dirimu sendiri. Sahabat semua, kadang yang kita kira pahlawan adalah yang memegang senjata. Tapi pahlawan sejati adalah yang menahan tangannya agar tidak menumpahkan darah saudaranya. Semoga kita dijauhkan dari fitnah dan menjadi manusia yang membawa damai, bukan api. Di sebuah desa yang tenang, terdapat sebuah masjid besar, indah, megah, namun ada yang aneh. Bau busuk tercium setiap kali memasuki ruang utama. Bukan bau bangkai, bukan bau sampah. Bau itu menusuk, bau yang hanya bisa dicium oleh hati yang bersih. Warga mulai resah. Beberapa anak tiba-tiba pingsan saat belajar mengaji. Lantai masjid bergetar tiap malam Jumat. Seorang tetua masjid yang selama ini dianggap alim dan terpandang, perlahan tubuhnya berubah aneh. Perutnya membengkak, wajahnya pucat, dan dari tubuhnya keluar aroma busuk yang tak bisa ditutupi parfum apapun. Akhirnya salah satu warga datang kepada Wali Paidi. Paidi datang malam hari, tanpa sorotan, tanpa pengumuman. Ia duduk bersila di serambi masjid. Bersama beberapa warga, mereka memulai zikir sunyi. Namun di tengah zikir, angin berubah. Lampu-lampu masjid berkedip, dan dari balik pintu utama, muncullah si tetua masjid, tertatih-tatih, sambil memegangi perutnya. Aku sakit, Paidi, katanya lirih. Paidi tidak langsung menjawab. Ia menatap lelaki itu dengan mata sendu, lalu berkata pelan, kau bukan sakit karena dukun. Bukan juga karena santet. Kau sakit karena menelan harta yang bukan milikmu. Harta masjid, yang seharusnya untuk mushaf, untuk air wudhu, kau pakai untuk beli tanah dan memoles rumahmu. Lelaki itu gemetar. Lidahnya keluh. Bau busuk dari tubuhnya makin menyengat. Wali Paidi berdiri, lalu meletakkan telapak tangan ke dada si lelaki. Masih bisa diselamatkan, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kembalikan semua yang kau ambil. Harta, tanah, dan harga dirimu yang telah rusak karena cinta dunia. Tetua masjid itu menangis. Ia bersujud. Dan malam itu juga, ia menulis surat pengakuan dan mengembalikan semua aset yang selama ini disimpan diam-diam. Ajaibnya, keesokan paginya, bau busuk di masjid lenyap. Tubuh lelaki itu kembali normal. Ia tidak lagi jadi tetua masjid, tapi penjaga sandal dan pembersih kamar mandi masjid. Ia tidak malu, karena kata Wali Paidi, lebih mulia jadi pembersih masjid yang jujur daripada jadi pengurus masjid yang makan hak Allah. Sahabat semua, ujian dunia tidak hanya datang dalam bentuk kesusahan, tapi juga dalam bentuk amanah. Dan tidak semua yang bersorban putih bebas dari kerak-kerak dunia. Semoga kita selalu dijaga dari khianat meski menyakitkan. Muncul kegemparan. Setiap malam, uang milik warga, baik di lemari, dompet, bahkan celengan anak-anak, hilang tanpa jejak. Tak ada pintu rusak, tak ada sidik jari, tak ada pencuri yang tertangkap. Namun uang itu raib seperti ditelan angin malam. Warga mulai resah. Beberapa bahkan menuduh tetangganya sendiri. Suasana desa pun jadi panas dan curiga. Sampai akhirnya, Pak Muklis, ketua RT yang paling tua, mengusulkan satu nama, Wali Paidi. Warga sudah ribut. Tapi kalau tuyul yang nyolong, cuma Paidi yang bisa nangkep, katanya. Malam itu Wali Paidi datang. Ia hanya membawa satu kendi kecil, sutas benang merah, dan beberapa biji lada hitam. Tak ada mantra aneh, tak ada sesajen, hanya doa-doa yang ia bisikkan dari dalam hati. Lalu ia berkata,
Malam ini jangan ada yang keluar rumah. Biarkan aku yang berjaga. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Langkah-langkah kecil terdengar di lantai rumah warga. Tapi tak satu pun manusia terbangun. Semua tidur lelap, kecuali Paidi yang sudah menunggu di loteng dengan mata tajam menatap ke arah dapur. Dan benar saja, dari bawah pintu muncul sosok kecil. Kepalanya pelontos, badannya seperti bayi yang digulingkan arang. Tuyul. Dan di tangannya ada selembar uang 2000-an yang masih basah karena air liur. Tuyul itu tersentak saat melihat Wali Paidi. Ia mencoba kabur, tapi Wali Paidi cepat. Dengan kendi di tangan kirinya, Paidi mengucap, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, syai'un fil ardi wala fis sama'. Sekejap, tuyul itu terpaku. Tubuhnya mengecil, dan dalam sekejap mata, masuk ke dalam kendi tanah liat. Paidi menutup kendi itu dengan kain putih dan berkata, Kau bukan pencuri, tapi kau dipaksa mencuri. Majikanmu yang lebih layak ditangkap. Pagi harinya, Paidi mengajak warga berkumpul. Ia menaruh kendi itu di tengah lapangan dan membaca ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Seorang pria, warga desa sebelah, tiba-tiba datang dengan wajah pucat. Ia gemetar, lidahnya keluh, dan akhirnya mengaku, dialah yang memelihara tuyul demi memperkaya diri. Ia menangis, memohon ampun, dan Paidi hanya berkata, Bertobatlah, dan kembalikan semua uang yang bukan milikmu. Sejak hari itu, uang warga tak pernah hilang lagi. Tuyul itu dilepaskan, dikirim kembali ke alamnya dengan doa dan ampunan. Dan desa pun kembali tenang. Bukan karena tuyul hilang, tapi karena Wali Paidi mengembalikan keadilan dengan cara yang lembut namun tegas. Sahabat semua, bukan hanya manusia yang bisa mencuri, kadang jin pun ikut andil. Namun ketahuilah, setiap rezeki yang bukan milik kita pasti akan membawa kebusukan di dunia dan di akhirat. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli ketupat sama kerupuk garing. Jangan lupa klik like dan subscribe ini, agar kisah Wali Paidi terus mengalir jernih dan menyejukkan hati. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga membawa manfaat, menambah iman, dan menghibur hati. Sampai jumpa di kisah Wali Paidi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.